So, kalian udah judul. Jadi video ini tentang belajar dengan high value people. Jadi gua kasih tau dulu high value people yang gua maksudnya apa. Jadi high value people ini orang yang apa ya, mempunyai nilai terkait hidup ini tuh suatu yang berharga gitu. Jadi ya waktu adalah uang lah pokoknya gitu. Orang yang menganggap waktu itu adalah satu uang dan dia nggak membuang waktu gitu loh. Oke, jadi langsung aja ke topik pembahasan video ini. Spend time waktu lu dengan orang yang menurut pandangan lu itu mau jadi seperti dia gitu loh. Dia itu pekerja keras, dia itu orang yang expert. Tapi menurut gue, lu bisa sisihkan waktu lu gitu loh. Untuk misalnya lu nongkrong sama orang yang dalam kategori gagal ya. Dalam kategori gagal mungkin ini ada apa ya? Ada perspektif gagal yang berbeda dari setiap orang. Jadi jangan takut untuk belajar dari siapapun. Itu menurut pandangan gue karena eh lu bisa tahu apa yang dikerjakan orang tersebut itu, orang yang gagal tersebut gitu loh. Jadi menurut pandangan gue juga, eh kalau lu mau jadi sukses gitu ya, jadi sukses itu ada dua metode yang lu harus apa ya, yang lu harus eh tanamin di mindset lu gitu loh, di pola pikir lu. Jadi yang pertama itu lu tahu apa yang dilakukan oleh orang yang lu inspirasiin. Jadi misal contohnya gue punya uh, role modelnya misalnya Hamza, youtuber Hamza gitu dalam di youtuber di Amerika Serikat. Dan dia mengerjakan misalnya olahraga, dia juga jurnal, baca buku dan semacamnya. Dan gue tahu dia melakukan hal tersebut. Dan gue mau menjadi sosok dirinya dalam beberapa aspek lah misal. Dan lo melihat efek dari kegiatan tersebut gitu. Jadi lu mesti tahu apa yang dilakukan sama orang yang lu inspirasiin, yang lu ngeliat nih orang tuh enak banget, dia kerja tapi dia senyum, dia mendapatkan uang tapi dia humble dan semacamnya, sehingga lu bisa tiru gitu kegiatan-kegiatan yang dia lakuin. Dan ingat, lu tiru misal kegiatan dia, misalnya kebiasaan dia kayak misalnya baca buku dan semacamnya, teknik belajar yang dia gunakan, teknik kerja yang dia gunakan, sehingga dia bisa termotivasi dalam kegiatan belajar atau kegiatan belajar atau bekerjanya. Dan lu memodifikasinya gitu loh, dan lu memodifikasi teknik belajarnya. Jangan sampai teknik belajar yang digunakan orang yang lu inspirasiin itu lu benar-benar bersusah payah gitu loh, terlalu maksa menggunakan teknik yang orang lain pakai gitu, orang yang lu inspirasiin pakai gitu. Dan menurut gua lu modifikasi aja gitu loh, sesuaiin sama diri lo, sesuaiin teknik belajar, teknik-teknik yang sesuai sama diri lo gitu loh. Jadi yang pertama tadi adalah lu harus tahu apa yang dilakuin sama orang yang lu inspirasiin, yang lu mau kagumin, yang lu pengen jadi dirinya gitu loh, dalam beberapa aspek. Yang kedua itu lo harus tahu apa yang dilakukan sama orang yang bikin lu jijik, yang bikin gue nggak mau jadi dirinya gitu loh. Dia orang yang kayak gini, dia orang yang kayak gitu, dia nggak menghargai waktu, dia nggak menghargai waktu orang. Dan lo harus tahu dengan hal tersebut gitu loh, menurut gue. Lo harus tahu hal apa yang dilakukan sama orang yang bikin lu jijik, karena dengan itu lo bisa menghindar dari tindakan-tindakan tersebut dan nggak jatuh ke lubang yang sia-sia gitu loh. Jadi lo harus tahu apa yang dilakukan sama orang yang bikin lu jijik, orang yang gak mau, gue gak mau jadi dirinya, dia orang kayak gini gitu loh. Lo harus tahu hal itu. Dan dengan lo tahu itu ya lo harus ngobrol sama dirinya, atau enggak ya, bukan ngobrol juga sih lebih tepatnya, ya bisa sih ngobrol. Dan mungkin dia juga kalau ngobrol ya positifnya bisa dikasih solusi sama dirinya gitu loh, ya mungkin dia juga orang yang bikin lu jijik ini ya, bikin lu nggak mau jadi dirinya ini, dia ngomong kayak uh, mungkin dia kayak kecewa dan dia menumpahkannya di lu, dan lu bisa makin ada referensi untuk tidak melakukannya gitu loh. Makanya gue bilang tadi
kalau misal lu bisa sisihkan waktu lu ya. Ini menurut pandangan gue, lu bisa sisihkan waktu lu untuk nongkrong gitu sama orang yang orang tersebut itu lu nggak mau jadi dirinya gitu loh. Tadi ya, dua mindset, dua apa ya, dua metode yang gue jelasin tadi. Gue nggak tahu sih ini bilangnya istilahnya atau apa, dua apa ya, dua metode atau dua mindset atau dua istilah. Dua istilah ini lah, dua istilah ini yang gue sebutin tadi dan gue jelasin tadi juga, bukan cuma sebutin. Ini bisa mentransform diri lu untuk berubah dengan cepat gitu loh. Misal lu berubah menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Lu pasti harus tahu apa yang baik dan apa yang buruk gitu loh. Dan lu harus dan lu nggak nggak cuma tahu aja gitu loh. Lu harus tahu referensi lain dengan tadi gitu loh. Dengan lu eh, nongkrong sama dirinya gitu loh. Spend time. Gue baru kepikiran tentang kenapa harus eh, tahu apa yang dilakukan sama orang yang inspirasiin, dan kenapa harus tahu apa yang dilakukan sama orang yang gak mau lu menjadi dirinya gitu loh. Karena dengan itu secara langsung ya membantu dalam mengeliminasi pikiran-pikiran negatif lu tentang suatu hal gitu loh. Mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang mungkin lu anggap itu netral tetapi itu buruk buat diri manusia gitu loh. Dan lu bisa memunculkan pikiran-pikiran tentang goals utama lu itu sebenarnya apa sih? Gue ulangi lagi, lu harus tahu apa yang dilakukan sama orang yang lu inspirasiin, dan lu harus tahu apa yang dilakukan sama orang yang bikin lu jijik gitu loh. Sehingga lu bisa tahu tindakan-tindakan orang tersebut, sehingga lu nggak melakukannya, lu nggak menirunya gitu loh.